Selamat malam, Pak. Yuk. Bisa dilaporkan persiapan untuk hari Selasa? Udah, Pak, udah. Cuman kendalanya mungkin pada di kampung jadi nggak nyambung tadi. Oh iya. Udah kontak nggak nyambung katanya ya. Ini Ibu Sinsi, selamat malam Ibu Sinsi. Ya, selamat malam. Oke, silakan Bu Sinsi di mute dulu. Ibu Oci, selamat malam Bu Oci. Oke, berarti di Bengkulu jumlahnya ada berapa ini peserta? Perempuan, peserta perempuan? Di-mute dulu. Bu Sinsi di-mute dulu. Setelah ngomong di-mute dulu. Bu Sinsi di-mute dulu mic-nya biar nggak kedengeran ke sini. Oke. Siap. Sekarang saya menyapa Wakapimpu. Selamat malam. Terputus. Selamat malam Pak Pembina, selamat malam saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sukses. Saya kasih saran ke Wakapimpus, kalau mau bikin screen, itu background-nya harus benar-benar bagus itu. Jadi harus sesuai dengan ini, biar nanti nggak ngawur begitu. Bikin screen-nya yang warna hijau, baru background belakangnya kelihatan semuanya. Ya, lagi on proses Pak Pembina, mohon izin. Siap. Ini lagi diotak-atik memang. Siap, silakan di-mute dulu. Ibu Winarni, selamat malam. Malam, Pak Pembina. Kamu kok rambutnya kayak Bu Direktur, tomboy, keren. Siap. Kamu bakal keren kalau udah pakai baju lembakum nanti. Kelihatan. Sama gagah kali Pak Pembina ya. Siap. Oke, silakan di Terima mute kasih dulu. Pak Pembina. Di Hartono, selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak Pembina. Itu di mana, di rumah ya? Ini di Lembakum, Pak. Oke, semuanya ngumpul di kantor berarti ya. Oke, siap. Di mute dulu, saya menyapa yang lain. Selamat malam Putra Gontor. Kamu di Gontor pesantrennya kemarin? Ya, selamat malam Pak Pembina dengan saudara-saudari sebangsa. Oke. Ya Pak, kemarin di Gontor. Siap, alhamdulillah. Ini ada calon ustadz lagi pengen nih kalau tausiah. Aduh. Siap. Silakan. Ya, Pak, siap. Pak Dodik Rusdianto yang kemarin gagal ikut diklat ini harusnya udah senior ini. Kemarin dia terlambat nih datangnya sore ini. Apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum Pak Bina. Hadir. Weh, semangat. Alhamdulillah kamu bawa kader berapa nih sekarang nih? Alhamdulillah 2. Alhamdulillah. Ini itu siapa? Bu ini Padang Satria kemana? Herodes tuh belum muncul, Bu Yanesti. Pak Satria lagi di ruangan, ada tamu. Oh, ada tamu. Oke. Ya. Siap. Jadi sekian saya menyapa satu orang untuk teman-teman. Terus nanti teman-teman ada beberapa pertanyaan. Saran saya, pertanyaannya nanti secara spesifik pas pemateri aja. Jadi diklat ini teman-teman punya keleluasan waktu yang sangat panjang. Karena apa? Saya memberikan ruang waktu sampai hampir 1 minggu. 1 hari pemateri, 1 hari narasumber atau pemateri, tutor yang akan memberikan pencerahan. Ya. Jadi kalau misalkan nanti bagiannya dengan Pak Wakapimpus atau Pak Sekum atau Sekum, nanti silakan bertanya dengan tema hukum kepada pemateri. Jadi kalau diklat ini nanti kita ngumpul sudah on kamera jam 1 siang sudah kumpul semuanya. Terus nanti jam 3
kita menjelang sholat asar dulu. Nah, dari jam 3:30 sampai jam 5. Jam 5 kita, jam 5:30 lah, kita buka bersama dulu. Terus saya kasih keleluasan waktu dari 3,5 jam, dari jam 6 sampai jam 9, silakan sholat taraweh. Nah, nanti dari jam 9, kita nyambung lagi sampai jam 00. Nah, jadi jam 00 sampai besok siang bisa meluangkan waktu untuk bekerja dan sebagainya. Terus teman-teman yang tidak bisa menyaksikan video conference, nanti bisa meminta datanya langsung ke Wakapimpus. Wakapimpus, saya karena ada pekerjaan meninggalkan pemateri, tolong dikirim durasi mungkin hampir sekian jam yang disampaikan oleh Prof. Firman atau Pak Dr. Adrian atau Dr. Aulia Taswin. Nanti teman-teman bisa menyaksikannya malam sendiri. Ya, karena apa? Di hari Minggu nanti teman-teman ada soal ujian, ya, soal ujian yang akan disiapkan ujian tertulis di sana. Kita sudah persiapkan semuanya. Silahkan diisi, nanti Bu Direktur di sana yang akan menilai langsung. Dilaporkan ke saya, itu hari Sabtunya, hari Minggunya. Nanti kelulusannya hari Minggu setelah sholat taraweh, malam setelah pemateri saya, itu akan diumumkan siapa kandidat terbaik pertama dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini teman-teman harap bersabar. Biasanya kan ini perdana nih karena gara-gara COVID-19 kita ngadain online. Biasanya kita bertatap muka langsung, berkomunikasi langsung. Namun ketika teman-teman nanti 2 kali atau 3 kali pelatihan online, nanti kadar Lembakum di sana akan tambah banyak. Kita juga akan sering berada di Provinsi Bengkulu karena kemarin itu saya sudah punya agenda kalau Bengkulu ini adalah provinsi yang akan diberlakukan diklat secara reguler tiap bulan. Namun karena memang terhambat pandemi corona ini, makanya kita berlakukan diklat online. Nah, kita sudah punya jadwal dari Bengkulu ke Jakarta, Jakarta ke Malang, Malang ke Jawa Tengah, ke Makassar, kemana, dan sebagainya. Jadi sekarang diklat online diberlakukan di seluruh nasional. Ketika nanti sudah selesai, maka kita akan merindukan sekali pertemuan di diklat offline. Ya. Terus Pak Sekum dengan Pak Wakapimpus, nanti kan ini 2 orang ketua penitia diklat, yang mana harus secara kontinu memberikan arahan-arahan. Terus nanti pas diklat, teman-teman sudah tahu kan, nanti pakai dasi warna merah, baju putih, karena nanti semua pemateri nanti akan bisa diakses di laman YouTube-nya Lembakum Indonesia. Jadi ini angkatan, kenapa di Lembakum Indonesia selalu memberlakukan angkatan? Apabila teman-teman datang ke wilayah lain, bertemu dengan kader-kader Lembakum Indonesia yang lain, maka yang akan ditanya adalah, Bapak dari Lembakum Indonesia, pasti yang ditangkat itu alumni angkatan berapa? Jadi kalau alumni angkatan 26 sama 27 ini, offline-nya ada di Mabes, online-nya ada di di Zoom. Oh ya, saya diklat nasional angkatan 27, saya kebetulan waktu itu diklatnya online. Nah, ini menjadi angkatan yang berbeda karena Lembakum Indonesia dari angkatan pertama sampai angkatan 25 yang kemarin kita selenggarakan di Jawa Tengah, itu semuanya offline. Nah, ini angkatan 27 ini luar biasa, teman-teman bisa mengikuti diklat online, udah diberlakukan, dan ini sejarah. Mudah-mudahan ini akan menjadi kerinduan buat kami dari pimpinan pusat, ketika nanti sudah selesai COVID-19, kita akan berkumpul di Bengkulu, di sana, ya kan. Nah, terus sedikit saya akan sampaikan kepada teman-teman sebelum ke Pak Sekpimpus dan Wakapimpus juga Bu Direktur. Jadi teman-teman bergabung di lembaga ini, saya kasih motivasi bahwa di lembaga ini teman-teman tidak sendiri, ya. Saya menyampaikan, sekarang kami sudah mencatat database, ada sekitar 32 organisasi advokat yang sudah bergabung di kita. Termasuk para pimpinannya, Kongres Peradi, KAI, IKADIN, terus yang lainnya, AAI, ya kan, HAPI, tiga-tiganya Peradi juga udah bergabung ke kita. Jadi teman-teman,
Kalau kenal dengan di Bengkulu, oh saya ketua DPD Peradi, kongresnya sudah di kita, pimpinannya sudah di kita. Terus saya adalah orang Ikadin, ketum dengan wakilnya, saya adalah orang Ikadin, sekjennya sudah di kita. Jadi teman-teman punya kekuatan besar ketika teman-teman sudah bergabung di Lembaga Indonesia. Bayangin aja, 32 organisasi advokat sudah berada di rumah besar kita. Nah, teman-teman nanti akan mengisi formulir ya. Nanti saya ambil formulirnya dulu. Tadi mau rame tadi. Ini teman-teman nanti akan punya format seperti ini. Nanti dikirim dari sini ya. Yang ini adalah teman buat mencatat ringkasan-ringkasan dari pemateri. Ini Pak Putra Guntur, tolong di-mute dulu, berisik. Oke. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini buat mencatat beberapa ringkasan dari pemateri bisa ditulis di sini. Nanti teman-teman akan dapat brosur seperti ini ya. Ini adalah Mas Lembakum Indonesia. Di sini ada Mars. Sudah pada hafal belum Marsnya? Belum ya? Nah, nanti di sini ada Sumpah Lembakum Indonesia dihafalkan. Ini nanti ada formulir ya. Nanti silakan teman-teman diisi. Ini formulirnya seperti kayak begini. Dan di sini tercatat nanti teman-teman menandatangani di atas materai. Di sini saya bacakan bahwa dengan mengisi formulir pendaftaran ini peserta menyetujui peraturan yang ditentukan panitia diklat. Menyatakan diri, terus minimal SMA, melampirkan kopi, kurikulum vitae dan sebagainya, bersedia membantu visi dan misi Lembaga Indonesia dari masing-masing, menyelesaikan administrasi, bersedia ikrar sumpah. Terus di sini teman-teman yang bukan punya pendidikan sarjana hukum, di sini di nomor 1 huruf C khusus SLTA sederajat atau non pendidikan hukum, bersedia mengikuti pendidikan lanjutan di universitas ya, setia sumpah jabatan untuk menjadi profesi advokat di Lembaga Indonesia. Jadi teman-teman dengan menandatangani surat ini, teman-teman punya waktu 5 tahun, bagaimana caranya harus menjadi seorang advokat. Jadi teman-teman bergabung di Lembaga Indonesia jangan jadi paralegal saja, harus menjadi seorang advokat. Terus ini formulir yang kedua, di sini teman-teman nanti bisa mengisi. Ini ada formulir reward pengurus Lembakum Indonesia. Jadi teman-teman di Lembakum Indonesia kalau mau ikut program kita nanti di bulan Maret 2021 kita secara keseluruhan akan berangkat umroh. Nah, bagaimana Pak Pembina? Ini difasiliti oleh lembaga dan bekerja sama dengan Patur, Profesor Firman. Prof. Firman ini sebagai Direktur Utama di PT Patur Travel Indonesia dan saya sebagai pembina di sini yang menyelenggarakan umroh gratis. Nanti bagaimana saya bisa umroh? Teman-teman di sini ada nanti tertulis. Nanti reward itu akan diberikan kepada teman-teman minimal target per bulan minimal bawa 4 peserta. 12 bulan sudah dijadwalkan berangkat. Kalau misalkan mau sama istri, sama ibu, silakan. Jadi teman-teman kalau mau bawa orang 1, nanti punya reward 1 di sini. Per bulan bawa 4 nggak terlalu sulit lah kalau memang serius. Bu Yunesti aja udah hebat tuh. Dia mungkin bulan depan tuh umrohnya tuh kita doain ya. Jadi dia udah banyak kader yang banyak. Nah, jadi teman-teman mengisi ini terus. Selanjutnya, ini penting dari sekian banyak. Bentar saya ambil ini. Ini ada program yang di luar umroh. Jadi teman-teman,
Lembakum Indonesia bekerja sama ya. Lembakum Indonesia bekerja sama dengan Professor of American Academic yang ada di Colorado Springs di USA. Jadi kita bekerja sama dengan American Academic ya, American Academic Union. Jadi kebetulan Presiden Asia Pasifik untuk American Academic sudah bekerja sama dengan Lembakum Indonesia dan kita akan mengeluarkan beberapa sertifikat internasional yang bekerja sama dengan American Academic. Jadi teman-teman yang ingin memiliki profesi, misalkan begini, Ibu Yunesti, misalkan dia sekarang Ibu Yunesti SKMMM, tapi ketika dia menyumbangkan Pak Pembina, saya mau menyumbangkan kadernya. Itu program akademik ini 25 rekrutmen. Jadi kalau teman-teman bisa merekrut 25 member, 25 kader di Lembakum Indonesia, maka Lembakum Indonesia akan memberikan sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh American Academic. Di sini banyak, ada 48 profesi, ada master juga. Jadi kalau teman-teman sebagai paralegal, misalkan di sini namanya Winarti MKes atau SKes, nanti bisa ditambahkan dengan sesuai. Tapi kalau saya sarankan di Lembakum Indonesia, saya kemarin alhamdulillah sudah mengikuti program Master Profesional Konsultan dan lulus. Jadi saya menambah gelar saya jadi MPC. MPC itu Master Profesional Konsultan. Jadi kalau teman-teman bisa merekrut 25 orang, itu sudah punya gelar internasional. Ya, di sini banyak, ada MPM, Master of Manager, terus SISA ya, sertifikat internasional, informasi sistem, auditor, banyak. Nanti mungkin saya referensikan untuk lawyer bisa mengambil sertifikasi International Lawyer Experience. Itu langsung dikeluarkan oleh American Academic. Bisa juga nanti teman-teman menjadi Master Profesional Paralegal. Itu gelar tersebut untuk apa fungsinya? Contoh begini, teman-teman keluar negeri dan menjadi seorang trainer atau misalkan pembicara, ketika teman-teman sudah punya license atau sertifikasi dari American Academic, teman-teman akan dihargai. Contoh misalkan teman-teman siapa tahu kan di Indonesia adalah negara yang saat ini berhasil menuntaskan pandemi corona. Nah, terus dalam aspek kelembagaan kita bisa melahirkan metodologi dan terminologi tentang keilmuan bagaimana mencegah COVID corona. Nah, tiba-tiba Pak Dodik dipanggil, misalkan ke Australia, ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Pak Dodik nanti, oh ya, nama saya Dodik Resdianto. Misalkan di sana saya sebagai MPC, Master of Professional Konsultan. Jadi konsultan itu tugasnya adalah memberikan satu pandangan untuk mereka agar mereka memahami dan mereka juga tahu solusi bagaimana menguntaskan suatu permasalahan. Jadi konsultan ini global. Paralegal adalah praktisi dan konsultan hukum. Jadi paralegal itu sesuai Permen Hukum nomor 1 tahun 2018 dan sesuai dengan buku karya Pak Firman, nanti teman-teman bisa menyampaikan bahwa paralegal adalah suatu profesi praktisi dan konsultan hukum. Ya, jadi teman-teman ketika punya sertifikasi internasional dari American Academic sangat membantu. Misalkan Pak Joko Siswanto, advokat Joko Siswanto, Eskom, SH, MH, MPC. Jadi kalau MPC-nya, oh ya ini Master Profesional Konsultan. Nah sekarang Lembakum Indonesia diberikan kemudahan karena saya kebetulan saat ini dipilih menjadi partner perwakilan di Indonesia untuk American Academic. Jadi teman-teman yang secara kontinu mengikuti seminar-seminar American Academic, ini akan sangat memahami teman-teman ternyata sertifikasi itu dibutuhkan. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, di Lembakum Indonesia juga, teman-teman kalau pernah tahu mungkin misalkan di sini ada namanya
misalkan Rudi Hartono SH CLA atau CIL. Nah, CLA sama CIL itu sertifikat Indonesian Lawyer. Kebetulan presidennya adalah doktor urbanisasi dan sudah menjadi keluarga besar Lembaga Hukum Indonesia. Nah, untuk apa sertifikasi itu? Ketika teman-teman menangani kasus di pengadilan, kalau seorang advokat atau misalkan ada seorang paralegal bisa memiliki sertifikat paralegal. Seseorang yang sudah memiliki sertifikasi, maka dia adalah orang yang akan teruji. Contoh begini, seseorang yang punya CIL, sertifikat Indonesian Lawyer, itu ketika dia menangani perkara, baik litigasi maupun non-litigasi, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dia akan dihargai, baik di kepenyidikan, kejaksaan, terus pengadilan, baik misalkan institusi lain, bahwa saya sudah mengantongi izin, kalau memang saya lawyer, dan saya pun memiliki organisasi advokat, saya melakukan berita acara sumpah, tapi saya untuk menggelar perkara ini, saya sudah memiliki lembaga sertifikasi dari Badan Nasional